Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Sabta Haji Firmansyah dengan nomor registrasi 160261078. Udah ingat saya dengan nomor registrasi saya, nggak seperti video yang kemarin. Nah, dengan nomor registrasi 160261078. Oke, di sini saya ingin ingin memberitahu atau ingin menjelaskan tentang karbohidrat, ya kan? Ya, seperti pengertian, ciri kimiawinya, klasifikasi, fungsi, metabolisme karbohidrat, kebutuhan karbohidrat, sumber karbohidrat, dan akibat kekurangan dan kelebihan dari karbohidrat. Jadi tetap tonton, oke? Yang pertama itu apa sih pengertian karbohidrat gitu? Karbohidrat, hidrat yang dari karbo, hidrat arang atau sakarida, atau bahasa Yunaninya sakhron yang berarti gula, adalah segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Jadi karbohidrat itu banyak sumber-sumbernya. Karbohidrat atau diskarida adalah segolongan besar senyawa organik yang terdiri dari elemen karbon, hidrogen, oksigen yang terdapat di bumi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua itu ciri-ciri karbohidrat secara kimiawi dan fisika. Sifat kimiawi karbohidrat itu molekul yang tidak dapat diuraikan atau dipecah dalam bentuk yang lebih kecil. Jadi sifat kimiawinya itu sangat sulit untuk dipecahkan atau diuraikan. Dan dari segi sifat fisikanya itu dapat larut dalam air maupun etanol. Jadi sifatnya seperti itu. Yang ketiga, klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat itu menjadi dua golongan. Yang golongan pertama itu karbohidrat sederhana. Nah, dari karbohidrat sederhana itu terbagi lagi menjadi monosakarida, disakarida, dan oligosakarida, terus gula alkohol. Nah, dari monosakarida ini karbohidrat paling sederhana karena molekulnya terdiri atas beberapa atom C dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis menjadi karbohidrat lain. Terus disakarida dan oligosakarida, karbohidrat yang terbentuk dari dua molekul monosakarida yang saling terkait melalui gugus OH dengan melepas molekul air. Selanjutnya gula alkohol itu merupakan bentuk alkohol dari monosakaridanya. Klasifikasi yang kedua itu karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu polosakarida yang terdiri atas lebih dari dua ikatan monosakarida serat atau polisakarida non-pati. Yang keempat, fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat itu ada banyak ya fungsinya. Yang pertama itu kayak sebagai sumber energi tubuh, jadi kita nggak mudah lelah seperti itu. Terus yang kedua itu pemberi rasa manis pada makanan, khususnya mono dan sakarida. Selanjutnya membantu mengeluarkan feses. Terus sebagai cadangan makanan pati pada tumbuhan dan glikogen pada hewan. Terus sebagai materi pembangun, misalnya selulosa pada tumbuhan, itu karbohidrat. Selanjutnya metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat itu terdiri dari 5 proses ya. Yang pertama itu dari pencernaan karbohidratnya, penyerapan. Yang kedua penyerapan. Yang ketiga transportasi. Terus utilisasi dan ekspresi. Yang pertama itu mulai dari pencernaan karbohidrat. Nah, di dalam cairan sekresi lambung tidak ada enzim yang memecah karbohidrat. Kalau makanan terdiri atas karbohidrat, kalau makanan yang hanya terdiri dari karbohidrat saja,
maka tinggal di dalam gester atau di dalam lambung itu cuma sebentar, cuma kurang dari 2 jam, dan segera diteruskan ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Nah, karena itu hidangan karbohidrat akan lebih cepat menimbulkan rasa lapar kembali. Jadi hidangan-hidangan yang hanya karbohidrat saja ya lebih mudah lapar, beda seperti kita mengkonsumsi yang banyak lemak, yang banyak protein. Nah, itu di sistem pencernaan tinggalnya lebih lama tentunya. Rasa untuk lapar kembalinya itu lebih lama juga. Terus bolus yang merupakan gumpalan padat menjadi lebih cair dan disebut simus. Di dalam usus 12 jari, simus dicampur dengan sekresi pankreas dan sekresi dinding 12 jari. Keduanya mengandung enzim untuk memecah karbohidrat lebih lanjut. Nah, sekresi pankreas itu mengandung enzim amilopepsin, sedangkan sekresi dinding usus halus mengandung enzim yang memecah disakarida menjadi monosakarida. Sukres memecahkan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Maltes memecah maltosa menjadi 2 molekul glukosa, dan laktes memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, glukosa, fruktosa, dan galaktosa kemudian diserap ke dalam dinding usus, kemudian ke dalam cairan limpa, kemudian ke dalam pembuluh darah kapiler dan dialirkan melalui vena porte ke dalam hati. Terus karbohidrat yang tidak dapat dicerna seperti selulosa, galaktan, dan pentosan dialirkan terus ke kolon. Nah, di dalam kolon jenis karbohidrat ini dipecah sebagian oleh mikroba terdapat di dalam usus melalui proses fermentasi dan menghasilkan energi untuk keperluan mikroba tersebut dan bahan sisa seperti air dan karbon dioksida. Nah, fermentasi yang meningkat di dalam kolon ini menghasilkan banyak gas karbon dioksida yang kemudian keluar sebagai flatus, atau yang biasa kita sebut itu kentut. Seperti itu. Kalau orang yang kebanyakan kentut, berarti itu sistem pencernaan karbohidratnya ada yang itu merupakan gas dari kolon yang menghasilkan banyak gas karbon dioksida. Nah, sisa karbohidrat yang masih ada dibuang sebagai tinja. Itu selanjutnya itu penyerapan karbohidrat. Nah, penyerapan karbohidrat ini dimulai di dalam usus 12 jari atau duodenum. Nah, setelah terbentuk hasil pencernaan monosakarida yang dihasilkan itu seperti glukosa, fruktosa, galaktosa, semuanya termasuk molekul yang mengandung 6 buah atom karbon yang disebut heksosa. Nah, monosakarida ini diserap secara aktif. Nah, penyerapan aktif dan selektif ini mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-ciri pertamanya itu aliran zat yang diserap itu dapat melawan gradien konsentrasi. Yang kedua, proses penyerapan itu memerlukan energi. Yang ketiga, menunjukkan fenomena jenuh pada konsentrasi tertentu. Yang keempat, terdapat kompetensi antara berbagai monosakarida kalau dicampurkan. Nah, usus 12 jari manusia itu sanggup menyerap 10 gram glukosa dalam 1 jam. Nah, kecepatan yang diserap monosakarida nggak sama. Kalau glukosa diberi nilai 100, maka galaktosa bernilai 110, sedangkan fruktosa hanya bernilai 43. Nah, absorpsi monosakarida yang berasal dari makanan berlangsung di sepanjang usus halus dan terutama di bagian proksimal usus 12 jari. Nah, semakin menurun ke arah distal. Nah, di daerah kolon praktis
semua monosakarida hasil pencernaan telah diserap ke dalam dinding usus. Jadi selanjutnya proses transportasi karbohidrat. Nah, jadi monosakarida yang telah diserap ke dalam sel epitel atau jaringan sel yang melapisi usus itu diteruskan ke dalam cairan limpatik, kemudian masuk ke dalam kapiler darah dan dialirkan lebih lanjut melalui vena portae ke dalam hati. Nah, di dalam sel hati semua monosakarida mengalami transformasi menjadi glukosa. Nah, kadar glukosa di dalam darah ini diatur secara otomatis oleh sel-sel hati. Jadi kalau kadar glukosa darah meningkat, maka sel hati akan mengubahnya sebagian menjadi glikogen dan disimpan di dalam sel-sel tersebut. Nah, sehingga kadar glukosa darah menurun kembali mencapai kadar normal sekisaran 0 sampai 100 mg/sen. Nah, sebaliknya kalau kadar glukosa darah menurun, sebagian glikogen hati diubah kembali menjadi glukosa dan dikeluarkan ke dalam sirkulasi darah. Nah, juga sel-sel otot ikut memegang peran dengan menimbun sebagian glikogen di dalam sel-sel otot tersebut. Bila otot memerlukan energi, glikogen otot ini dipecah menjadi glukosa dan diolah lebih lanjut menjadi energi dalam bentuk ATP. ATP di siklus Krebs. ATP itu apa ya ATP itu ya? ATP itu adenosine trifosfat. Itu pengubahan karbohidrat menjadi energi, sedangkan Krebs itu adalah siklus asam sitrat atau siklus asam trikarbosilat. Seperti itu. Nah, terus konsentrasi glikogen di dalam otot itu sebenarnya lebih rendah daripada konsentrasinya di dalam hati. Tetapi karena massa otot di dalam tubuh jauh lebih banyak dibandingkan dengan sel-sel hati, maka jumlah total glikogen di dalam seluruh otot menjadi lebih banyak dibandingkan jumlah total di dalam hati. Selanjutnya ada proses utilisasi karbohidrat. Utilisasi itu adalah pemanfaatan kapasitas. Jadi sejauh mana kapasitas karbohidrat itu tersendiri di berproses. Nah, fungsi utama karbohidrat itu kan yang pertama sebagai penghasil energi. Nah, dari penghasil energi ini dapat dipergunakan juga untuk detoksifikasi zat-zat toksik tertentu di dalam hati. Nah, karbohidrat di dalam tubuh yang mengalami metabolisme untuk energi melalui bentuk glukosa. Nah, jalur katabolisme glukosa itu melalui dua fase, yaitu fase anaerobik yang disebut jalur Emden-Meyerhof dan fase aerobik yang disebut siklus Krebs atau siklus asam sitrat, siklus asam trikarboksilat. Nah, hasil akhir dari pengubahan karbohidrat menjadi energi yaitu ATP atau adenosine trifosfat yang mengandung energi kimia tinggi. Nah, ATP itu merupakan cadangan energi yang dapat dipergunakan langsung di dalam reaksi-reaksi biokimiawi yang memerlukan energi. Dalam proses ini, ATP berubah menjadi DP atau adenosine difosfat sambil melepaskan gugas asam fosfat dan energi yang dilanjutkan ke dalam reaksi biokimia yang terjadi. Di dalam sel yang memerlukan persediaan energi dalam jumlah besar yang siap dipakai seperti otot skelet. Nah, simpanan energi ini diperbesar dengan pembentukan metabolit berenergi tinggi lain, yaitu seperti keratin fosfat atau fosfokeratin fosfogen. Jadi ATP dan keratin fosfat itu merupakan metabolit berenergi tinggi sebagai timbunan energi yang siap pakai. Dengan
perbedaan bahwa energi dari ATP itu dapat langsung diberikan kepada reaksi biokimia yang memerlukannya, sedangkan energi dari fosfat keratin harus diberikan dahulu kepada pembentukan ATP dan baru kemudian diteruskan kepada reaksi yang memerlukannya. Itu. Yang terakhir itu proses ekskresi karbohidrat. Nah, zat waste produk atau zat sisa dari pembakaran karbohidrat yaitu CO2 dan H2O. Nah, sebagian dari CO2 ini diubah gugusan asam karbonat atau HCO3 yang larut dalam cairan tubuh. Sedangkan sebagiannya lagi berbentuk gas CO2 yang kemudian diikat oleh hemoglobin di dalam sel darah merah untuk dibawa ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini gas CO2 dilepaskan oleh hemoglobin untuk dilepaskan ke dalam udara di dalam vesikel paru-paru untuk kemudian dikeluarkan bersama udara pernafasan. Nah, gugusan asam karbonat yang larut di dalam cairan tubuh kemudian dialirkan melalui sirkulasi darah ke ginjal, dan di situ dibuang sebagian garam karbonat di dalam urin. Terus garam karbonat mungkin pula terdapat di dalam air keringat dan tinja meskipun jumlahnya hanya sedikit. Air sisa metabolisme itu dibuang keluar tubuh melalui 4 jalan, seperti dari urin, air keringat, melalui udara pernafasan, dan melalui pembuangan tinja yang terbanyak tapi melalui urin. Nah, akhirnya karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan tidak bisa dipecah oleh mikroflora usus memberikan massa kepada tinja dan diekskresikan. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih kebutuhan karbohidrat harian kita gitu. Sebenarnya nggak ada ketentuan tentang kebutuhan karbohidrat untuk manusia, tapi WHO menganjurkan 50-65% mengkonsumsi energi total yang berasal dari karbohidrat kompleks dan paling banyak 10% berasal dari gula darah. Nah, kebutuhan karbohidrat orang itu setiap harinya berbeda-beda, tergantung dari jenis kelamin, umur, tingkat aktivitas yang dilakukan, serta kondisi kesehatan akan mempengaruhi kebutuhan karbohidrat itu tersendiri. Nah, kebutuhannya itu kalau untuk perempuan usia anak-anak hanya 155 sampai 254 gram per harinya. Untuk perempuan usia 10 sampai 12 tahun 275 gram per harinya. Usia 13 sampai 18 tahun 292 gram per hari. Usia 19 sampai 29 tahun 309 gram per hari. Usia 30 sampai 49 tahun 323 gram per hari. Usia 50 sampai 64 tahun 285 gram per hari. Usia 65 sampai 80 tahun 252 gram per hari, dan usia di atas 80 tahun 232 gram per hari. Itu untuk perempuan. Nah, kalau untuk laki-lakinya, usia anak-anak itu kisaran 155 sampai 254 gram per hari. Usia 10 sampai 12 tahun 289 gram per hari. Usia 13 sampai 15 340 gram per hari. Usia 16 sampai 18 368 gram per hari. Usia 19 sampai 29 375 gram per hari. Usia 30 sampai 49 394 gram per hari. Usia 50 sampai 64 349 gram per hari, dan usia 65 sampai 80 tahun 309 gram per hari,
dan di atas 80 tahun 248 gram per hari. Nah, perlu diingat acuan ini itu dari AKG atau angka kecukupan gizi harus tetap dan dipertimbangkan sesuai dengan aktivitas berat badan dan tinggi badan kita masing-masing. Karena sebenarnya kebutuhan karbohidrat itu setiap orangnya berbeda-beda, sehingga bisa diketahui secara pasti kebutuhan karbohidrat kitanya itu sendiri. Selanjutnya sumber-sumber karbohidrat. Sumber-sumber karbohidrat itu banyak. Yang pertama itu glukosa. Nah, glukosa ini tuh dibuat dari pati dan ditemukan pada sebagian dari buah-buahan, terutama itu biasanya buah anggur. Selanjutnya ada fruktosa. Nah, fruktosa ini ditemukan dalam madu dan buah-buahan. Yang ketiga ada sukrosa. Nah, biasanya ditemukan pada gula pasir, tapi ada juga di buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang keempat laktosa. Laktosa itu biasanya terdapat di dalam susu, gula yang terdapat dalam susu. Nah, yang kelima ada galaktosa. Galaktosa ini nggak bisa didapatkan secara alami, tetapi dihasilkan dari proses pencernaan laktosanya itu tersendiri. Jadi dari laktosa menghasilkan galaktosa seperti itu. Terus yang keenam ada maltosa, terdapat pada biji-bijian yang berkecambah. Yang ketujuh ada starch atau pati, terdapat pada biji-bijian, buah-buahan mentah dan sayuran. Yang 8 ada glikogen, terdapat pada hewan yang tersimpan dalam bentuk glikogen pada hati dan otot. Yang ke-9 ada selulosa, itu ditemukan dalam sayuran dan buah-buahan yang biasanya disebut serat. Selanjutnya sebutkan akibat kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Yang pertama itu kekurangan karbohidrat. Jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat rendah atau kita kekurangan zat karbohidrat itu tersendiri, maka akan menyebabkan kurangnya energi protein. Terus kita jadi mudah lelah karena kurangnya sumber energi, dan tentunya memperlambat pertumbuhan dan perkembangan kita sendiri. Lalu kelebihan karbohidrat. Kelebihan itu dapat meningkatkan penyakit jantung sampai diabetes karena kebanyakan mengkonsumsi glukosa. Terus mengganggu metabolisme tubuh sehingga rentan terkena obesitas dan berbagai banyak penyakit lainnya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kalimat yang tidak mudah dimengerti atau ada materi yang tidak dapat tersampaikan secara jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.